ingin mantap berprofesi di K3, kalau memulai topik ini, saya jadi ingat tahun 79. Berapa tahun yang lalu itu, Pak Yusuf, 79? 2009. Jadi sekitar 41 tahun, Pak. 41. 41 tahun yang lalu ya. Itu adalah awal saya berkarir di safety. Tapi saya yakin bahwa adik-adik ini lebih siap daripada saya dulu gitu. Karena apa? Dulu tahun 79, waktu saya diterima di Freeport, saya yang namanya safety itu apa, saya juga perlu dengar di situ. Safety itu adalah suatu profesi, juga baru dengar di Freeport. Gitu ya. Tapi adik-adik tidak. Adik-adik bahkan banyak yang memang kuliahnya sudah memilih K3. Sudah mendengar mengenai K3, bahkan sudah ada yang mulai menjalankan K3 di perusahaan masing-masing. Jadi ini berbeda. Jadi adik-adik sudah jauh lebih daripada saya dulu memulai. Baik. Jadi ingin mantap berprofesi di K3. Sebelum saya mulai, ini ingin tahu saja cara berpikirnya Pak Yusuf. Pak Yusuf dulu lah. Pak Yusuf ini kan jurusannya bukan K3 Pak Yusuf ya? Bukan, Pak. Bukan. Terus dulu itu ingin K3 itu ingin sekali apa ada takut-takut, ragu-ragu ini apa dan sebagainya. Gimana perasaannya waktu dulu mau masuk K3? Gitu. Dulu pertama kali kan saya juga belum lama Pak di dengar tentang K3 ini, mungkin sekitar 1-2 tahun belakangan. Karena di kuliah saya psikologi juga nggak diajarin. Dulu ya pertama kali itu kan tahu tentang K3 juga karena ambil sertifikasi K3 umum. Pelatihan K3 umum itu ya pertama ya ini tuh apa, pertama bingung Pak. Artinya ini nyoba-nyoba atau ragu-ragu atau ini benar apa tidak, ini profesi ini gimana. Tapi Pak Yusuf beda. Pak Yusuf ini bapaknya sudah orang safety gitu ya. Iya. Jadi, contoh bapaknya gitu. Mungkin Pak Galih dulu, Pak Galih. Pak Galih kok bisa ada keminatan K3 ini dulu gimana? Iya, Pak. Kalau saya di kampus waktu itu emang ada ada studinya, Pak. SMK 3 ya? waktu itu. Awalnya juga saya takut karena diliatin sama dosen saya tuh kayak kecelakaannya kayak gitu, Pak. Tapi akhirnya nyemplung juga di K3 gitu. Oke. Artinya ini apa? Sedep-sedep ngeri gitu ya. Baik. Saya kan banyak lah dari adik-adik ini yang ragu-ragu. Ini mau masuk K3 ini profesi yang benar apa tidak, akan kita bahas nantinya. Yaitu apa itu K3 dan cakupannya apa saja. Lalu apa itu profesi K3? Bagaimana pemerintah mengatur K3? Ya. Apa syarat-syarat menjadi profesi K3? Saya yakin bahwa ini banyak yang bertanya-tanya apa syaratnya saya bisa jadi profesi K3 gitu ya. Kemudian di mana bisa sekolah K3? Kalau yang masih muda-muda ingin kuliah dan sebagainya. Kemudian bagaimana memulainya, ya, bagaimana memulainya. Kemudian nanti akan kita bahas juga tentang konsep program K3 sendiri, ya. Kemudian fakta dan tantangan K3, kemudian peran personil K3 dan urutan pengembangan program K3. Jadi kurang lebih garisnya betul-betul ini dari awal, kemudian ini cocok dengan pola pikir dan yang dibutuhkan oleh adik-adik sekalian sebagai generasi penerus saya nantinya. Ini generasi penerus saya. Oke. Apa itu safety? Safety dalam bahasa Indonesianya K3. K3 adalah keselamatan dan kesehatan kerja.
Ya, K3, jadi K-nya ada 3. Sehingga garis besar ini ya, ruang lingkup K3 yang sekarang belakangnya sering ditambah L, yaitu lingkungan hidup, ya, yaitu terdiri dari safety, tentu saja ya, health, kesehatan, dan lingkungan hidup. Darurat itu rata-rata bagian dari safety. Cuma di sini karena darurat atau emergency itu porsinya besar, saya kasih judul sendiri di bawahnya safety. Ya, sejatinya tanggap darurat itu termasuk bagian dari safety. Jadi di sini sudah di depan kita sudah ada safety, health, dan lingkungan hidup. Sedang safety sendiri itu ada safety untuk manusianya dan safety untuk aset atau harta benda. Jadi ada keselamatan untuk manusia dan ada keselamatan untuk harta benda, terutama peralatan-peralatan yang dipakai banyak sekali. Di dalam keselamatan aset atau harta benda, biasanya dibagi dua, terutama di daerah tambang, ini sudah diatur betulan dengan serius, ya, tentang pengoperasiannya bagaimana dan perawatannya bagaimana. Di non-tambang, baru pengoperasiannya saja yang digarisbawahi. Perawatannya baru tersirat tipis sekali. Ya, tapi kalau ditambang, itu yang membedakan dan disebut KO, keselamatan operasional. Itu safety. Kemudian safety yang ketiga adalah tanggap darurat. Ya, jadi ini saya jadikan judul sendiri karena topik ini besar. Tanggap darurat itu pada prinsipnya dibagi dua, yaitu untuk pencegahan ya, dan untuk merespon kalau ada darurat, jadi tanggap darurat. Pencegahan atau prevention rata-rata adalah pencegahan terhadap fire. Ya. Kemudian kalau tanggap darurat, ini hubungannya adalah merespon terhadap semua jenis darurat. Baik darurat terhadap manusia, darurat karena sakit, darurat karena kecelakaan, darurat karena kriminal, darurat karena bencana alam, ya, tentang kerusuhan massa, demo, dan sebagainya. Semua yang bisa mengancam nyawa manusia itu masuk kelompok darurat. Kemudian kalau safety skopnya itu, kesehatan skopnya ada dua. Pertama adalah higieنا industri atau industrial hygiene, sering disebut IH, dan kesehatan kerja, yaitu occupational health atau OH. IH itu kurang lebih adalah mengcover pencegahan di lapangan. Jadi nanti ini akan banyak berhubungan dengan lingkungan kerja, lingkungan tempat kerja. Bukan lingkungan hidup ya, lingkungan tempat kerja. Yaitu seperti lantai, ventilasi, penerangan, getaran, ya, kebisingan, debu, dan bagian-bagiannya itu. Sedangkan occupational health adalah menangani setelah karyawan terdampak sakit akibat kerja. Nah, jadi bedanya di situ, satunya pencegahan, satunya adalah pengobatan, ya, pengobatan sampai rehabilitasi nanti. Sedangkan lingkungan hidup, ini sama dengan lingkungan hidup yang lain, hanya ini lingkungan hidup yang berhubungan atau terdampak dengan kegiatan industri kita. Dengan kegiatan industri kita ini, lingkungan hidupnya akan mengcover apa saja tergantung industrinya. Sehingga Paul O'Neill, nanti kalau adik-adik mau browsing, Paul O'Neill ini adalah seorang CEO yang monumental betul di dunia ini,
seorang CEO yang komitmennya terhadap K3 ini luar biasa, nanti browsing ya, Pak O'Neill. Safety itu bukan prioritas, safety adalah prasyarat. Ya, itu prasyarat. Untuk prasyarat menjalankan industri, prasyarat bekerja, ya, itu safety adalah prasyarat. Oke, baik, kita masuk ke profesi safety. Profesi safety, peluang kerjanya adalah safety karena berhubungan dengan manusia dan keselamatan alat, maka tentu saja ini masuk ke semua bidang kehidupan. Ya, kenapa? Semua bidang kehidupan membutuhkan keselamatan. Nggak ada yang boleh mengorbankan karyawannya. Sehingga semua industri, terutama yang berisiko tinggi, seperti pertambangan, power plant, manufaktur, penerbangan, oil and gas, perkapalan, armada angkutan darat, semuanya pasti serius menangani safety. Kemudian tidak kalah seriusnya adalah perhotelan, catering, ini tidak kalah seriusnya. Jadi bisa dibayangkan ya, jadi berarti ada di kapal pesiar, ya, ada di kapal pesiar, ada di hotel-hotel berbintang 5, ya, jadi ada semuanya. Jadi masuk di seluruh segi kehidupan itu adalah safety. Sehingga banyak disebut bahwa profesi safety itu adalah profesi lifetime, profesi seumur hidup. Ya, setelah pensiun masih bisa kita meneruskan profesi kita sebagai orang safety. Saya pensiun tahun 2006, sekarang 14 tahun. Insya Allah, ya, insya Allah sampai dipanggil oleh Yang Maha Kuasa nanti, insya Allah saya masih bisa terus berbagi dengan adik-adik sekalian, sehingga generasi penerus saya semakin banyak yang bisa saya tulari, saya berbagi ini. Ya. Baik, sekarang kita lihat ini perbandingannya. Di mana profesi K3 bekerja? Terbanyak ternyata di manufaktur, pabrik. Tambang hanya 5,2%, pabrik 38%. Yang tidak sedikit adalah di asuransi dan finance. Ya, ini termasuk perbankan segala. Ya. Kemudian di profesional scientific, konstruksi, utilities, nah, itu termasuk luar biasa, ya, luar biasa. Ya, oke. Nah, profesi K3 itu adalah profesi, ya, yang menuntut penerapan berbagai jenis skill yang berbeda secara bersamaan. Ya. Baik itu pekerjaan yang jenisnya kantor maupun jenisnya lapangan. Jadi bagi adik-adik sekalian yang tidak suka kantor murni dan tidak suka lapangan murni, maka inilah profesi yang ada kantor dan ada lapangan. Ya. Di antaranya, ya, jenis-jenis skill yang berbeda tadi, dibutuhkan keterampilan menulis, mengajar, membuat materi training, melakukan drill, ya, mendesain program, komunikasi antar manusia, pengamatan, membangun perilaku, ada psikologinya juga membangun perilaku, monitoring program, budgeting, administrasi. Ya. Ini adalah berbagai skill yang harus dijalankan secara bersamaan waktu kita menjadi orang safety. Ya. Sedangkan kalau ingin tahu, saya masih bisa berkarya sejauh mana sih Pak di safety, gitu ya. Spesialisasi safety ini juga cukup banyak. Bagi yang ingin menekuni karier K3, spesialisasi K3 ini diantaranya adalah bisa menjurus ke ahli ergonomik, atau menjurus ke industrial hygiene, occupational health, ini sebagian besar adalah dokter. Kemudian ke training, edukasi, ya, ke bidang edukasi, jadi edukasi K3. Ya, occupational psychology, ini Pak Yusuf nih, background-nya psikologi, jadilah nanti occupational psychology. Nah, manfaatkan.
Kemudian ke Fire Protection Engineering, ini engineering betul, engineer. Emergency Management, Food Safety, Fleet Safety, armada angkutan, Risk Management, Environment Management, System Management, dan masih banyak lagi spesialis-spesialis safety yang lain. Sedangkan tugas-tugas personel K3 rata-rata kurang lebih seperti ini. Asset recognition, risk, audit, fire, compliance, health, economic, material management, environmental, compensation, loss control, training, investigasi, advisor, record keeping, emergency, program, product, engineering, banyak. Ya. Nama-nama jabatan, ada ya, saya sebut jabatannya saja ya, spesialis, engineer, konsultan, koordinator, manager, ya, engineer, manager, director, vice president, spesialis, hygienis, spesialis. Ya, ini posisi top manajemen banyak sekali, ya. Dari posisi awal sampai posisi top manajemen ini banyak. Tinggal bidangnya mau bidang apa. Ya, sampai director, apalagi ini. Ya, director banyak ini director. Technician, ya, head, banyak. Nanti dibaca sendiri kira-kira yang cocok mana. Sedangkan kalau ingin kuliah, sudah banyak perguruan tinggi yang menyediakan bidang studi K3. UI, Undip, UNS, ya, ITS, Syarif Hidayatullah Jakarta, UIN, UPN Jakarta, Unsud, Purwokerto, UNES, Semarang, UNER, banyak ya. Mungkin kalau di browsing lebih banyak lagi nih Pak. Ya, masih ada lagi. Kemudian dasar hukum K3. Ya, dasar hukum K3. Tidak terasa tahun ini adalah hukum perundang-undangan K3, yaitu Undang-Undang Nomor 1 tahun 70, itu sudah berusia 50 tahun. Tepatnya 12 Januari yang lalu, jadi sudah hampir 51. Ya, disahkannya tanggal 12 Januari tahun 70. Sehingga tanggal 12 Januari tiap tahun dirayakan sebagai hari apa Pak Gal? Hari ini Pak, apa namanya, bulan K3 nasional ya? Apa? Bulan K3 nasional. Betul, bulan K3 nasional. Sehingga setiap tahun 12 Januari sampai 12 Februari seluruh Indonesia mengadakan bulan K3 nasional untuk memperingati Undang-Undang Nomor 1 tahun 70. Dan yang paling kita banggakan adalah ternyata kita ini punya Undang-Undang Keselamatan Kerja lebih duluan daripada Amerika. Amerika tahun yang sama tapi Desember, kita Januari. Nah, itu karena selesai 11 bulan. Ya, luar biasa. Negara yang semaju Amerika ternyata juga baru tahun 70 dia punya undang-undang mengenai keselamatan kerja. Nah, inilah yang harus mencambuk adik-adik semuanya, ya. Tidak boleh kalah karena kita mulainya duluan. Sekarang prakteknya adalah kita ketinggalan terhadap Amerika. Ya, OSHA itu di Amerika itu sudah maju sekali, sudah tinggi sekali standarnya. Sedangkan di Indonesia belum. Jadi tantangan untuk adik-adik semuanya. Ya, oke. Ini sekedar dasar hukum ya, mulai Undang-Undang Dasar 45, masuk ke jalur yang kiri adalah Undang-Undang Nomor 1 tahun 70 tadi, yang kanan adalah Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003, kemudian turun menjadi yang Undang-Undang Nomor 1 jadi ada PP 19, ada PP yang lain kalau ke pertambangan gitu ya. Kemudian yang umum adalah
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Ketenagakerjaan, kemudian PP penerapan SMK 3 yang terkenal ya, PP 50 2012 SMK 3 ini dikenal di seluruh Indonesia. SMK 3 PP 50. Kalau ditambang SMK 3 diturunkan menjadi SMKP. Yes. Jadi Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan. Ini SMK 3-nya tambang. Kalau di konstruksi PU itu SMK 3 konstruksi PU. Kalau di penerbangan SMK 3 penerbangan. Jadi kurang lebih alurnya seperti itu. Alur regulasi. Ini adalah regulasi dari Undang-Undang Nomor 170, Nomor 13, PP 50, kemudian ini saya buat dalam bentuk list kalau tadi chart. Oke, ini ringkas saja sebagai SMK 3. Secara prinsip ada 5, tapi secara elemen ada 12. Nah, nanti bisa dibaca-baca sendiri kalau yang ingin mulai menekuni SMK 3, karena SMK 3 ini adalah PP 50, bentuknya adalah sebuah regulasi sehingga wajib diikuti industri apapun juga yang karyawannya 100 atau lebih, 100 orang atau lebih, atau kalau kurang dari 100, risikonya adalah tinggi. Nah, itu ada kewajiban memakai SMK 3. Sedangkan PP 50 tahun 2012 sendiri sebagai dasar hukum SMK 3 ini membuat kita sebagai orang K3 ini menjadi mudah. Kenapa mudah? Karena penerapan SMK 3 atau PP 50 ini adalah compliance, required by law, dituntut oleh aturan perundang-undangan. Maka kita sebagai orang K3 mudah itu ngomong pada manajemen, mudah ngomong kepada pemilik perusahaan. Ya, berbeda kalau kita akan menerapkan ISO 45001. Itu tidak diwajibkan oleh pemerintah. Sedangkan SMK 3 ini diwajibkan oleh pemerintah. Yang kalau masuk ke tambang langsung pakainya SMKP, kalau masuk ke konstruksi PU langsung pakai SKK. SMK 3 konstruksi PU. Atau penerbangan ada sendiri, migas masih ancang-ancang. Nah, ini 100 orang atau lebih, atau potensi bahayanya tinggi, wajib menerapkan. Oke, mungkin kita stop sampai di sini dulu, Pak Galih. Sebelum ada yang bertanya, saya akan nanya Pak Galih sendiri ini. Kalau melihat apa yang sudah kita lalui di bagian pertama ini nanti, ini Pak Yusuf dulu lah. Nah, Pak Yusuf kira-kira akan terus menekuni jadi orang safety apa malah ragu-ragu mau mundur? Kalau saya sebisa mungkin untuk terus, Pak. Oh, terus ya? Ya. Apa yang membuat menjadi memutuskan untuk terus? Nggak takut? Enggak, Pak. Karena di K3 ini istilahnya banyak yang bisa dikulik tuh, Pak. Banyak yang apa? Bisa dikulik, dipelajari lebih lanjut. Oke. Oh, banyak yang pelajari ya. Oke, kalau Pak Galih gimana Pak Galih? Jangan menyesal. Enggak, Pak. Kalau saya kan basicnya lingkungan, Pak. Jadi K3 dan lingkungan itu kan bersatu departemen lah kalau di perusahaan itu kan. Jadi kalau bisa saya menguasai keduanya, jadi kan saya bisa jadi orang nomor 1 gitu Pak di departemen tersebut gitu. Wah, saya jadi ngiri nih Pak Galih. Saya hanya safety aja, Pak Galih berdua nih. So,
Kita ngiri nggak, So? Ngiri, Pak. Oke. Kira-kira membayangkan bahwa masa depan jadi orang safety itu baik kira-kira? Cerah, Pak. Cerah ya? Iya. Jadi kalau cerah berarti cari jodoh juga cerah ya nanti ya? Amin. Oke. Baik, mungkin ada pertanyaan dari adik-adik peserta? Ini belum ada, Pak. Belum ada kalian yang yang mewakili mereka. Saya dulu ya, Pak ya. Ya, makasih. Pertanyaan saya itu, Pak Sujarto kan mengawali karir di K3 ini kan tidak dengan background pendidikan yang mengarah ke situ ya, Pak ya. Sama kayak saya. Betul. Nah, bagaimana dulu caranya Pak Dwi Sujarto itu bisa dengan background yang berbeda itu bisa sampai ke posisi puncak di karir di K3 ini, Pak. Itu ya. Iya, Pak. Oke. Baik. Ini ada tangan Tuhan. Jadi nanti saya sebutin ya. Ada upaya, tapi tangan Tuhan atau miracle atau keajaiban itu banyak sekali. Selama kita berupaya betulan, itu keajaiban zaman sekarang itu masih ada. Kalau Pak Galih ada pertanyaan nggak nih? Supaya kalau mirip-mirip saya jawab sekaligus. Kalau nggak ada ya nanti aja. Iya sih Pak, saya juga bingung juga gitu Pak. Dulu kan basicnya bahasa Inggris gitu Pak. Tiba-tiba ada di K3 tuh gimana ceritanya gitu Pak. Oke. Jadi betul Pak Galih. Ini kalau Bu Rane nonton nanti Bu Rane pasti ikut ketawa. Ya. Yaitu pada waktu dulu saya SMA Negeri 1 Blitar. Ya. Saya ini karena suatu dan lain hal pada waktu kelas 3 SMP, saya di SMA itu naik kelas 2 itu kelas 2 budaya. Ya, zaman dulu itu ada kelas 3, jurusan itu Paspal, SOS dengan budaya. Itu dulu itu zaman dulu. Saya berjuang mati-matian ke SOS. SOS itu adalah ekonomi gitu ya, jurusan ekonomi gitu. Sosial. Ya. Sehingga saya nangis itu, berhari-hari saya nangis karena saya ini masuk ke jurusan budaya gitu. Nggak bisa masuk SOS. Gitu ya. Nangis. Tapi akhirnya apa boleh buat? Ya tetap baca budaya sampai lulus SMA. Kemudian pada waktu kuliah ke Surabaya nggak berhasil, maka saya diberitahu bahwa di Uncen, Universitas Cendrawasih Jayapura itu kuliah itu gratis tahun 70. Saya langsung nggak pikir panjang lagi, jual jam, jual sepeda, naik kapal laut menuju Jayapura. Ya, kebetulan ada om saya yang tentara di sana. Nah, naik kapal. Berangkat dari Surabaya tanggal 17 Juli dan sampai Jayapura tanggal 8 Agustus. Hampir 3 minggu naik kapal. Kemudian di sana saya di Uncen, ya, di Uncen tahun 71, berarti saya sampai tahun 70, 71 baru mulai tahun ajaran, saya masuk, saya milih, ya, sebagai jurusan budaya pilihan saya tidak banyak, ya, artinya saya bisa milih tidak banyak. Dulu masuk hukum bisa, masuk kalau enggak lah, kalau tata niaga enggak, tapi dengan fakultas keguruan itu ada. Nah, jurusan jadi guru itu kan macam-macam ya, macam-macam. Akhirnya pikiran saya hanya sederhana. Mana yang saya bisa ngajar dan mana tidak. Gitu ya. Saya milih bahasa Inggris saja. Bahasa Inggris itu bisa ngajar dan bisa tidak. Gitu. Alhamdulillah itulah Freeport mencari orang, jadi mencari tenaga klerk dari Jayapura, juru tulis, yang sambil penerjemah.
Ya. Nah, itu termasuk langka yang punya sertifikat ngetik 11 jari, 10 jari, ngetik 10 jari dan bahasa Inggrisnya baik. Itu termasuk langka waktu itu. Jadi itu betul-betul kayak ya, dengan Tuhan itu disediakan untuk saya itu. Jadi yang lamar itu hampir nggak ada yang memenuhi syarat seperti saya itu. Sehingga saya penantian lama itu. Dari saya lulus Uncen 76 sampai 79, 3 tahun itu kan penantian yang lama. Akhirnya diterima jadi clerk, menyambi atau sambil tugas saya menerjemahkan. Kebetulan yang saya terjemahkan ini adalah prosedur tambang bawah tanah. Jadi saya memang dari hari pertama masuk ke Freeport itu yang sudah dengan Tuhan sudah dihadapkan pada safety prosedur ini. Sehingga saya dalam waktu ada 2 bule, ada 2 ekspat yang khusus nulis prosedur, sedangkan saya menerjemahkan terus, menerjemahkan. Nah, menerjemahkan kan nggak bisa menerjemahkan kalau saya nggak memahami. Maka 2 bule itu yang nerangkan ke saya. Kalau dia nerangkan safety-nya, kalau nerangkan safety-nya saya masih nggak mengerti, dia nerangkan tambangnya dulu gitu ya. Disitulah sebetulnya saya belajar tambang dan belajar safety. Sedangkan di Uncen itu hanya kursus bahasa Inggris. Akhirnya dalam waktu kurang dari 2 tahun, 2 bule yang nulis prosedur tadi, itu sudah bisa saya Indonesiasi. Jadi 2 bule itu bisa pulang, saya gantikan nulis prosedur sampai prosedur tambang bawah tanahnya Freeport itu selesai. Ya, sebelum tahun 83, saya pindah ke Departemen Safety Betulan. Jadi seperti itu. Dari situ baru meniti karier. Alhamdulillah dalam waktu 19 tahun saya mencapai posisi safety manager di Freeport. Jadi kurang lebih seperti itu. Upaya dan banyak miracle di dalamnya. Baik, saya lanjutkan dulu karena adik-adik ini sudah lebih siap. Dia lebih siap daripada saya zaman dulu. Maka saya yakin bahwa miracle, keajaiban dari Tuhan ini akan turun juga terhadap siapa saja yang berupaya dengan ini. Boleh saya lanjutkan, Pak Yusuf? Oh, ini ada pertanyaan, Pak. Ada pertanyaan? Iya. Ya. Mungkin dibacakan 3 ya, Pak ya. Dengan 3 pertanyaan ya. dari teman-teman. Ada yang bertanya? Ya. Apa? Siap? Ya, ini pertama dari Pak Ronaldi. Pak Ronaldi. Ya. Izin bertanya, apakah rumah sakit termasuk dalam profesi K3, Pak? Profesi K3, ya. Oke, terus? Dari Pak Rifki. Oke. Rifki, Pak. Rifki, pakai F. Rifki. Iya. Oke, Rifki. Izin bertanya, kira-kira spesialisasi apa yang paling cocok dengan lulusan teknik tambang jika ingin menekuni bidang K3 ini, Pak? Spesialisasi tambang. Oke. Terus? Kemudian dari Pak Nur Ali. Izin bertanya, Pak, untuk suatu perusahaan manufaktur yang berorientasi pasar ekspor, lebih didahulukan penerapan sertifikasi ISO 45001 atau SMK 3. Oke. Baik, terima kasih. Terima kasih, pertanyaannya sangat relevan dengan bagian pertama tadi ya. Jadi ini berarti dengerin betul ini ya. Dengerin betul dan dibutuhkan. Yang pertama adalah rumah sakit. Jadi sekali lagi bahwa K3 ini masuk semua bidang. Ya, semua bidang. Jadi rumah sakit pun termasuk suatu bidang usaha atau bidang industri kesehatan yang membutuhkan K3.
membutuhkan K3 betulan ini. Ya, apalagi rumah sakit ini safety-nya adalah safety terhadap pasien, gitu ya. Safety terhadap pasien, safety terhadap gedung, safety terhadap yang berhubungan dengan ada industrial hygiene-nya, ada occupational health-nya. Ini banyak sekali ya, banyak sekali. Sehingga kita sering melihat kita berada di rumah sakit yang safety-nya itu rendah, gitu. Safety-nya rendah. Sehingga betul, profesi K3 ini bisa di rumah sakit. Terutama nanti pada waktu kita ahli di K3 menangani rumah sakit, pasti yang membutuhkan itu rumah sakit kelas papan atas. Ya, pasti yang papan atas, ibaratnya bintang 5 gitu ya, rumah sakit bintang 5 itu yang membutuhkan ahli-ahli K3 atau profesional K3 bidang rumah sakit gitu. Jadi betul itu profesi yang baik gitu. Kemudian spesialisasi tambang. Jadi kalau jurusan tambang, saya sarankan adalah kalau ingin masuk ke tambang, masuklah ke core bisnisnya tambang. Tetapi jadilah orang tambang yang menguasai loss control. Nah, catat ya, loss control. Jadi kuasai loss control, kemudian jangan berkarier di safety-nya dulu. Ya, kuasai loss control terus berkariernya di core bisnisnya tambang. Nah, mengapa? Loss control itu adalah mengontrol loss. Kalau memiliki konsep mengontrol loss, kerugian, loss itu kerugian, kalau sudah mempunyai ilmu dan kemampuan untuk mengontrol loss, maka sudah pasti akan menjadi orang tambang yang sangat efisien. Ya, sangat efisien. Jadi bagaimana membuat jalan, bagaimana membuat drainase, bagaimana memakai alat, bagaimana itu sudah pakai konsep loss control. Itu luar biasa. Karier pasti akan melesat. Ya, sehingga nanti bisa menjadi pejabat-pejabat tambang, dan di situ baru safety itu karena punya kekuasaan, safety itu bisa diterapkan dengan benar. Ya, karena logikanya adalah perusahaan yang aman itu tidak ada interupsi apa-apa. Karena semua kecelakaan itu kan interupsi. Semua insiden itu interupsi, gangguan. Semua proses produksi yang ada gangguan itu kerugian. Sehingga kalau bisa menjadi orang tambang yang bisa mengontrol loss, itu karyanya naik pesat, bisa sampai CEO. Jadi lewat mas sana. Ya. Jadi sekarang udah punya background tambang, safety-nya kuasai ke arah loss control. Ya, loss control, nanti baca-baca. Baik, itu untuk adik Rifki, luar biasa. Kemudian adik Nur Ali, mana yang didahulukan? Nah, didahulukan. Ingat bahwa SMK 3 adalah peraturan pemerintah. Maka tidak bisa kita mendapatkan ISO tanpa ngikutin aturan pemerintah terlebih dahulu. Karena ISO pun juga mewajibkan perusahaan yang memakai ISO itu comply terhadap semua aturan yang berlaku di negaranya. Sedangkan SMK 3 adalah harus di-comply, berarti harus di-comply dulu. Termasuk yang harus diterapkan dulu agar kita dapat ISO. Jadi kurang lebih seperti itu. Mungkin para customer kita di luar sana tidak spesifik minta SMK 3. Tetapi di ISO-nya disebut bahwa ya ini adalah perusahaan yang comply terhadap aturan negaranya. Gitu. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Meskipun ISO ini volunteer atau sukarela, tetapi semua ISO akan menuntut kewajiban compliance terhadap negaranya masing-masing. Oke, itu Pak Yusuf, mudah-mudahan
Nah, terjawab. Ya, bisa dilanjut Pak. Oke, bisa saya lanjut dulu ya. Ya Pak. Oke, makasih. Sekarang alur memulai profesi K3. Ya, kalau tadi itu sudah mantap akan memasuki atau memilih profesi K3, maka sekarang ini alurnya bagaimana? Yang pertama, mari kita pahami dulu mengenai filosofi keselamatan. Di semua perusahaan itu harus menerapkan, harus memiliki filosofi ini dulu. Bahwa karyawan adalah aset perusahaan yang paling berharga, bahwa semua kecelakaan bisa dicegah. Ya. Karena apa? Karena semua kecelakaan ada penyebabnya. Kalau penyebabnya itu bisa diperbaiki sebelum kecelakaan, nggak usah terjadi. Bekerja aman adalah persyaratan sebagai karyawan. Ya. Ini persyaratan. Kalau kamu mau bekerja di sini, ya syarat-syaratnya harus ngikutin aturan keselamatan. Jadi sebagai persyaratan, tanda tangani kontrak itu ada ini persyaratan. Gitu. Keselamatan adalah tanggung jawab semua karyawan sesuai posisinya masing-masing. Jadi safety bukan tanggung jawabnya orang safety saja, tapi semua karyawan level apapun, level paling bawah maupun sampai paling atas, itu semuanya tanggung jawab, tetapi sesuai posisinya masing-masing, tidak sama persis. Nah, ini menjabarkannya posisi ini tugasnya lah orang safety, ya tugasnya orang safety. Karyawan harus mendapatkan pelatihan untuk bisa bekerja dengan aman. Betul. Jadi banyak sekali pelatihan yang dilakukan agar karyawan bisa bekerja dengan aman. Karena kalau tembak langsung dari kampung langsung ke tambang contohnya, di kampung kan tangga satu kaki aja dipakai kan. Nah, itu contohnya. Setiap pekerjaan harus bisa dilakukan dengan aman atau tidak sama sekali. Ini, ya. Setiap pekerjaan harus bisa dilakukan dengan aman atau nggak usah dilakukan kalau nggak aman. Jadi itu filosofi. Karena apa? Tidak ada satu karyawan pun ya yang boleh dikorbankan. Ya, tidak ada pekerjaan demikian pentingnya sehingga boleh satu karyawan aja lah dikorbankan gitu. Tidak ada. Nah, penduduk kita banyak gitu ya, satu nggak apa-apalah gitu. Tidak ada. Ya. Keselamatan karyawan tetap yang terpenting. Kemudian perusahaan bertanggung jawab untuk menyediakan tempat kerja yang aman. Ini adalah filosofi keselamatan bagi semua perusahaan yang harus diterapkan semua perusahaan. Kalau kita menjadi orang safety, kita memastikan bahwa filosofi ini diterapkan di perusahaan di mana kita bekerja. Peran tanggung jawab orang safety, ya, orang safety itu harus menjadi resources, sumber daya. Ya, sumber daya itu adalah apa ya? Daya yang bisa dipakai orang lain. Kita punya berbagai macam daya yang bisa dimanfaatkan oleh orang lain di mana kita bekerja. Jadi kita harus menjadi safety resources, bukan menjadi polisi safety. Ingat ya, masih banyak sekarang orang safety itu yang menjadi polisi safety. Dan bangga sekali jadi polisi safety. Gitu. Tapi kita harus menjadi safety resources, bukan polisi safety. Nah, terlalu rendah. Kita kalau hanya menjadi polisi safety terlalu rendah. Terlalu kecil, rendah. Ya, tapi kalau menjadi resources itu besar sekali. Sampai pensiun pun kalian belajar tidak akan pernah tamat. Ya, khatam, tak pernah khatam. Kemudian mari kita pahami ya mengenai perilaku karyawan. Karena sebagai orang safety atau program safety perusahaan manapun juga, saya ulangi lagi ya, program safety manapun juga, output terakhir yang diharapkan adalah perilaku aman karyawannya. Dan karyawan itu dari level bawah sampai level teratas. Jadi perilaku aman karyawan, gitu ya. Sekarang ini karyawan, ya. Ini karyawan gitu ya. Kemudian perilaku, ya. Ini kita targetnya adalah dia perilakunya aman.
perilaku itu apa sih? Perilaku adalah yang bisa kita lihat, bisa kita dengarkan. Perilaku itu bisa kita lihat ucapannya, ucapan itu perilaku. Tindakannya itu perilaku. Semua perilaku tindakannya itu adalah perilaku. Bahkan body language pun, bahasa tubuhnya itu perilaku. Nah, perilaku ini biasanya didrive, ya, disetir, didikte oleh attitude-nya atau pola pikirnya. Ya, karena kita punya prinsip. Contohnya ya, prinsip ini pekerjaan harus cepat, ini enggak berbahaya, ini melanggar dikit nggak apa-apa. Itu pola pikir semua. Akhirnya tindakannya, perilakunya menjadi tidak aman. Tapi sebaliknya, kalau saya malu kalau saya melanggar aturan, itu pola pikir. Karena dia malu melanggar aturan dan saya tidak mau melanggar aturan, maka perilakunya akan safe. Ya, logikanya. Sehingga saya ulangi lagi bahwa tujuan akhir semua program K3 adalah semua karyawan berperilaku aman. Sehingga supaya berperilaku aman, pola pikirnya harus benar, harus aman juga. Itu. Nah, berperilaku dan berpola pikir aman ini tidak datang sendiri. Ya, tidak datang sendiri. Ini harus dibentuk. Sekarang saya kasih contoh di bidang yang bukan safety dulu lah. Kalau kita punya anak, ya, atau kita melihat orang tua kita punya anak, gitu. Kita ingin anak kita punya perilaku suka membaca. Sehingga ingin dia berpola pikir bahwa membaca itu penting, ya, untuk maju gitu. Karena saya tanya ke Pak Galih dulu. Apa kira-kira kita, Pak Galih, apakah kira-kira kita Ya, Pak. bisa tiba-tiba anak kita ini tiba-tiba terus tumbuh sendiri punya perilaku suka baca gitu? Enggak, Pak. Otomatis ya? Enggak otomatis. Otomatis. Agar itu tumbuh kesukaan membaca, pola pikir bahwa membaca itu penting, kira-kira perlu diapain? Kalau kita jadi orang tua perlu ngapain? Harus diberikan pembinaan, Pak, kepada anak tersebut. Pembinaan. Pak Yusuf diberikan apa, Pak Yusuf? Pembinaan apalagi, Pak Yusuf? Diberikan contoh perilaku, Pak. Contoh perilaku luar biasa. Ya, contoh perilaku, betul. Artinya bahwa perilaku tadi tidak datang sendiri, tidak begitu saja, tetapi ada yang mengkondisikan. Maka program safety itu, semua program safety itu harus kita arahkan seperti ini. Ya, yang dari sebelah kiri ini adalah mengkondisikan, yaitu iklim kerja. Jadi harus kita ciptakan sebuah iklim kerja. Contohnya, kalau kita ingin karyawan kita berperilaku bersih, menjaga kebersihan, tidak buang sampah sembarangan, ya, maka pola pikirnya tentang sampah, tentang kebersihan harus dibentuk dulu. Ya kan? Maka iklim kerja di situ harus tempat kerjanya harus bersih dulu, rapi, standar kebersihan ada, aturan mengenai kebersihan sudah dibentuk, karyawan sudah di-training, kalau itu sederhana ya cukup sosialisasi, kemudian dikomunikasikan terus-menerus, dipublikasikan, dikomunikasikan. Kemudian leadership, kasih contoh tadi. Kasih contoh. Dia ini baru akan terbentuk, ya, baru akan terbentuk perilaku hidup bersih tadi kalau kita sudah mengkondisikan sebuah iklim kerja yang memang kondusif terhadap kebersihan. Di sini belum saya sebutin sarana, disediakan sarana tempat kerja itu sarana, ya,
tempat sampahnya disediakan, tempat pengolahan sampahnya disediakan, proses pembuangan sampahnya rutin. Jadi meskipun yang di tempat itu mengumpulkan sampah, tetapi kalau pengangkutannya ini sampai terlambat gitu, itu kan membludak-bludak akhirnya kotor juga. Sehingga jangan nyalahkan pekerja dia kotor kalau kita memang belum menciptakan iklim kerja yang kita yang dibutuhkan untuk berperilaku tadi. Jadi kalau kita ingin mereka berperilaku safe, ya iklim kerja ini harus safe. Tempat kerjanya, sarana prasarananya, aturannya, trainingnya, komunikasinya, publikasi ramai terus-menerus, ada leadership-nya, ada motivasi, ada beri contoh. Itu lengkap. Nah, inilah program-program yang orang safety harus kembangkan. Sedangkan dari belakang, itu hanya ada dua. Ya, hanya dua. Kalau dia melanggar, dihukum. Ada aturannya hukuman. Ya. Jadi tindakan disiplin ada. Kalau melanggar. Sedangkan kalau dia memenuhi, artinya mengikuti aturan-aturannya, membuang sampah pada tempatnya, ini diberikan penguatan, reinforcement. Penguatan ini berupa apresiasi, rekognisi, pengakuan, memberikan hadiah, ngasih selamat, ucapan terima kasih, dan sebagainya. Kita rata-rata lemah di penguatan, reinforcement. Kita hanya kuat rata-rata di hukuman. Kalau tadi saya ngomong bahwa banyak orang safety yang hanya bertindak sebagai polisi, dia hanya pada melakukannya hukuman saja. Penguatan juga tidak. Kalau melihat daerah itu sudah bersih semua, rapi, bersih, dia diam saja, nggak melakukan apresiasi. Nah, tapi kalau itu ada yang berantakan, ada yang kotor, dia baru teriak-teriak. Kemudian menerapkan hukuman. Sedangkan di depan tadi iklim kerja nggak diapa-apain, ya. Sehingga kalau karyawan berperilaku tidak aman, sebetulnya karyawan itu tidak salah. Yang salah adalah manajemen itu sendiri. Kenapa tidak mampu menciptakan iklim kerja yang membuat karyawan kondusif untuk selamat, untuk bekerja aman. Jadi ini saya sampaikan di depan, karena nanti sebagai profesi safety, tugas kita ini mengelola ini. Jadi hukuman tadi kurang lebih hanya berapa persen itu. Sedangkan yang lain adalah membangun. Ini iklim kerja ini membangun. Oke, ini saya berhenti dulu ini. Saya ingin feedback dari Pak Yusuf dulu ini. Apa yang ditangkap dari Pak Yusuf dari slide atau keterangan saya tadi? Ya, kalau kita kan di sini ingin membentuk perilaku karyawan ya. Kemudian pembentukan perilaku itu kan berdasarkan dari istilahnya proses belajar. Nah, proses belajar itu bisa kita lihat itu dari perilaku-perilaku yang kita temui sehari-hari. Contohnya yang dicontohkan anak tadi ingin menunjukkan sikap rajin membaca, ya kita sebagai orang tua memberikan contoh perilaku dengan kita juga menunjukkan bahwa membaca itu penting. Dan kemudian untuk hubungannya tentang penguatan atau hukuman, ini kan sebenarnya kalau di psikologi juga ada namanya teori perilaku ya Pak ya. Ya. Nah, teori perilaku itu kan sebenarnya berhubungan dengan ini, dengan reward and punishment. Betul. Nah, dari reward itu kita akan mempelajari situasi bahwa pada saat kita melakukan hal-hal yang benar, menunjukkan attitude serta pola pikir perilaku karyawan yang baik, itu akan mendapatkan reward. Nah, kita secara otomatis akan dengan proses belajar yang ada, kita otomatis akan ingin menuju ke reward itu atau akhirnya penguatan itu dan cenderung akan menghindari dari punishment. Oke, good point Pak Yusuf. Sekarang gini, orang yang diberikan reward
Atau apresiasi, minimal apresiasi lah ya. Ucapan terima kasih, diapresiasi gitu. Orang yang diapresiasi cenderung akan apa? Akan senang, Pak. Ya, setelah senang akan apa? Setelah senang akan ingin mendapatkan itu lagi, Nah, berarti akan mengulangi lagi mengulang ya. lagi. Mengulangi lagi. Tapi kalau dia sudah mengikuti aturan, tapi bosnya lihat terus diam saja, apa yang terjadi? Ya dia akan memandang bahwa nggak ada artinya saya melakukan ini. Kayaknya nggak perlu gitu ya. Kayaknya nggak perlu. Ya, bagi Ya bos udahlah, nggak mau penting saya itu. aja. Ya, Oke, jadi penting nggak kita melakukan apresiasi? penting, Pak. Sangat penting, ya sangat penting. Sekarang Pak Galih, kira-kira kalau itu tadi berhubungan dengan anak yang suka membaca tadi, kira-kira kalau yang sebelah kiri, iklim kerja, ini adalah berarti iklim rumah yang kondusif untuk anak membaca. Kira-kira apa yang harus dibentuk selain memberi contoh? Apa? Di rumah ini diapain supaya anak itu kondusif menjadi membaca gitu? Diberi fasilitasnya, Pak. Oh, diberi fasilitas. Contohnya apa? Bukunya kita beliin. Bukunya kita beliin. Terus. Kemudian juga meja apa namanya? Meja baca. Meja baca, lampu baca gitu ya. Ya, benar. Ya. Apalagi? Banyak, Pak. Jadi misalkan kayak sediakan ruangan khusus gitu, Pak. Ya, ruangan khusus. Betul. Ya. Terus perlu nggak orang tuanya memberi contoh? Perlu, Pak, itu. Oh, perlu. Contohnya gimana memberi contohnya? Misalkan ngajarin anaknya baca gitu, Pak. Nemeni gitu ya, nemeni baca. Iya, betul. Ya, waktu jam baca yang sudah disepakati, TV mati semua gitu ya. Iya, benar. Kira-kira kalau pada waktu jam baca, anak disuruh baca, terus orang tuanya nonton TV gimana? Kayaknya anaknya juga nonton TV juga, Pak. Kalau dipaksa suruh baca? Nggak mau deh. Pikirannya bisa berontak, atau kalau nurut sebetulnya pikirannya ke TV juga kan? Iya, benar. Betul, itu salah satu contoh. Jadi sama persis, di tempat kerja sama persis. Sekarang ada kata, sudah disepakati untuk membaca, ada yang nggak membaca. Kemudian ada hukuman. Hukumannya contohnya, hukumannya adalah yang mendidik juga gitu. Contohnya hukumannya adalah kita nggak, oke, berarti yang nggak selesai baca buku, ya kita nggak jalan-jalan gitu. Ya. Kira-kira hadiah apa yang membuat dia semakin semangat membaca? Minimal pujian, Pak. Ya? Minimal pujian. Minimal pujian, gitu ya, benar pujian. Kalau memberi hadiah yang berhubungan dengan baca juga, buku-buku yang dia sukai gitu. Iya, benar. Jadi akan berputar seperti itu. Nah, ini di tempat kerja ini sebetulnya sama persis seperti ini. Tapi banyak sekali orang safety yang tidak mampu membuat program yang membuat iklim kerja itu kondusif untuk membangun perilaku karyawan berperilaku safe. Tuh. Tapi mudah-mudahan dengan penjelasan ini, secara konsep adik-adik sekalian paham. Sehingga menjadi profesi K3 itu ada dua hal pokok yang harus dibangun pada orang safety. Dua hal. Yang pertama adalah sikap mental, nilai, dan misi hidup. Betul, pada waktu kita memilih safety sebagai profesi kita, ya, sikap mental, nilai, dan misi hidup ini harus sudah kita komit gitu ya terhadap safety. Dan ini adalah porsi terbesar sebelum kita teknis K3-nya sendiri. Jadi ada dua hal penting. Kenapa demikian untuk profesi K3? Kenapa tidak langsung teknis K3 saja? Gitu. Mungkin Pak Galih bisa jawab kira-kira kenapa kok harus lewat nomor 1 dulu itu yang penting baru teknis K3. Teknis K3 saja nggak cukup, kenapa? Ya karena K3 itu syarat akan apa ya Pak? Nilai hidup gitu Pak. Oh, jadi kita syarat nilai menarik ini. Gimana ceritanya gimana? Syarat akan nilai hidup karena kita nggak bisa cuma menerapkan itu di perusahaan, tapi kita juga harus menerapkan di
rumah kita gitu Pak. Oh, ya. Oh, luar biasa. Pak Yusuf? Ya Pak, kalau menurut saya kita mental nilai misi hidup yang penting itu karena tadi dijelaskan bahwa tujuan akhir dari berbagai macam program ataupun teknis ini kan untuk membentuk perilaku safe dari karyawan. Nah kalau tidak memiliki itu dan hanya teknis saja, artinya kita hanya menggugurkan kewajiban. Menggugurkan kewajibannya. Iya, menggugurkan kewajiban, memenuhi regulasi yang ada, tapi perilaku dari karyawan tidak akan terbentuk. Oke, mari kita lihat slide berikutnya ini. Profesi K3 berbeda dari profesi lain. Ya, profesi K3 atau CP harus menjalankan CP 24 jam di dalam dan di luar pekerjaan, bahkan termasuk keluarganya. Ya, kalau kita jadi orang safety, kemudian di luar safety kita melanggar, itu diketawain orang. Diketawain orang, bahkan nanti di tempat kerja itu nggak didengerin lagi, mau ngomong apa nggak dengerin. Ya. Karena apa? Safety ini nilai, tadi disebut kan, dengan Pak Gali tadi disebut bahwa safety itu nilai. Betul. Namanya nilai itu ukur baik buruknya cara berpikir dan baik buruknya perilaku. Sehingga kalau kita berprofesi safety ini nggak bisa kita di tempat kerja kita safe, kemudian di luar tempat kerja kita tidak safe. Itu tidak bisa. Karena berbeda ya. Contohnya ya, di tempat kerja kita pakai seat belt, terus di luar tempat kerja kita nggak pakai seat belt. Anak-anak istri kita nggak ada yang pakai seat belt. Kira-kira apa yang terjadi? Terus di luar tempat kerja tadi ketemu karyawan-karyawan juga. Ketemu anak buah, ketemu karyawan. Apa yang terjadi? Ya, malu Pak. Jadi kita nggak bisa mencontohkan gitu ke mereka. Kira-kira karyawan yang melihat apa di pikiran mereka? Ya, dia aja nggak safety, kenapa saya mesti safety? Gampangnya gitu Pak. Andai kata dia di tempat kerja itu karena jadi orang safety, dia melakukan punishment bahwa dia ada yang tidak pakai seatbelt, itu ditindak. Ya, langsung dikasih SP gitu ya. Terus dia di luar tempat kerja, dia sendiri nggak pakai seatbelt. Gitu. Kira-kira orang-orang melihatnya, pikirannya bagaimana? Ya, ada istrinya juga nggak pakai. Bapak yang hukum saya aja nggak pakai. Kenapa saya mesti pakai? Memangnya mau saya kasih SP lagi? Artinya bisa dibilang bahwa, walah Pak, beraninya dengan kita ini. Istri sendiri nggak berani nyuruh pakai seatbelt. Termasuk suami-suami takut istri ternyata. Anaknya sendiri nggak berani nyuruh pakai seatbelt. Itu akan aib. Kalian tidak akan pernah didengar lagi. Ya, Anda kata semua ngikutinnya itu hanya pada waktu kalian ada saja. Pada waktu ditinggal nggak ada yang mengikuti. Itu adalah konsep. Sekarang bandingkan profesi non-safety. Itu tidak apa-apa. Dia menjadi dua orang yang berbeda. Contohnya, ya, dia adalah ahli las. Di tempat kerja, dia kalau ngelas harus pakai standar G6 gitu ya. Itu standar tertingginya las. Tapi pada waktu dia ngelas pagernya sendiri di rumah, dia sekedar di tag-tag aja, G1 aja nggak memenuhi gitu. Itu kira-kira orang-orang yang lihat masalah nggak gitu? Enggak, Pak. Orang lihatnya ya sama-sama ngelas. Nggak ada masalah ya? Iya. Betul. Nggak ada masalah. Ya, jadi dia kan sebetulnya menjadi dua orang yang berbeda kan. Orang di tempat kerja las-lasanya standar internasional, sedangkan di rumah las-lasanya adalah standar pemula gitu. Nggak ada masalah ya orang lain? Nggak ada masalah. Nggak ada masalah.
Itu contohnya. Tapi tidak demikian, tidak bisa demikian kalau kita dalam bidang safety. Karena safety itu menjadi nilai hidup sebagai standar yang mendrive kita berperilaku safe. Itu meyakini bahwa pakai seatbelt itu bisa mencegah kecelakaan. Itu nilai-nilai kita. Sehingga kalau di tempat kerja bisa mencegah kecelakaan, di luar kerja juga sama, bisa mencegah kecelakaan pakai seatbelt itu. Itu ya. Oke, mudah-mudahan bisa. Nah sekarang, mari kita tingkatkan. Sebelum kenal dengan induksi, Pak Yusuf, yang disebut safe atau aman itu apa sih? Yang dimengerti oleh Pak Yusuf? Belum dikira. Dulu saya tahunya safe itu ya nggak ada bahaya gitu aja. Nggak ada bahaya gitu aja ya? Leader dari bahaya. Oke, ya betul. Itu betul, aman dari bahaya. Tapi tidak ada bahaya. Jadi rata-rata kita ini semua adalah bahwa safe itu adalah aman dari bahaya. Sekarang mari kita buat definisi safe ini menjadi 3. Aman dari bahaya plus patuh pada aturan dan peduli keselamatan orang lain. Ini baru perilaku aman yang komplit. Mematuhi aturan itu belum tentu, atau melanggar aturan belum tentu itu berbahaya. Contohnya, hari ini SIM saya mati, gitu. Terus saya terus nyopir. Gitu. Apa otomatis saya nyopirnya jadi berbahaya? Enggak. Tapi saya melanggar aturan. Tuh. Nah, melanggar aturan ini adalah berhubungan dengan kedisiplinan. Nah, itu juga termasuk tidak aman. Saya tidak aman itu. Kemudian saya aman, tapi orang sebelah saya tidak aman, saya diam saja. Itu juga termasuk perilaku saya tidak aman karena mendiamkan orang lain, ya, tidak peduli orang lain tidak aman. Jadi mari kita naikkan definisi tidak aman kita, perilaku aman kita menjadi 3 kriteria ini. Sekarang apa? Hard skill, ya, jadi yang inginkan, saya ingin menjadi orang safety. Apa sih hard skill yang perlu saya kuasai? Apa soft skill yang perlu saya kuasai? Gitu ya. Ini akan saya bahas. Pertama adalah kemampuan mengamati dan mengidentifikasi bahaya. Ya, mengamati dan mengidentifikasi bahaya itu bisa belajar. Kemampuan menulis ini penting. Jadi orang safety itu penting punya kemampuan menulis. Nah, kira-kira nulisnya adalah sebagian besar nulis prosedur, nulis program, nulis apa saja nulis. Banyak sekali pekerjaan nulis sebagai orang safety. Ya. Kemudian kemampuan presentasi atau memberi pelatihan. Nanti ada ngajarnya juga. Nah, presentasi, ngajar. Oke. Kemudian manajemen waktu. Penguasaan aturan, nanti semua aturan perusahaan maupun aturan pemerintah yang berlaku harus dikuasai. Nanti harus dikuasai. Jangan sampai orang safety nggak tahu aturan. Mampu mengumpulkan dan menganalisa data. Itu banyak sekali data yang masuk dan kita analisa. Kemudian dibuat kesimpulan. Peningkatan berkelanjutan, dan bagus sekali kalau berbahasa Inggris yang baik. Karena hampir semua referensi adalah dalam bahasa Inggris. Meskipun sekarang sudah mulai banyak yang berbahasa Indonesia. Dan sudah banyak aplikasi-aplikasi untuk menerjemahkan sendiri juga. Nah, tapi inilah kurang lebih hard skill yang perlu dikuasai. Ya. Kemudian soft skill-nya apa? Yang perlu dikuasai. Ya. Pertama, disiplin dan tertib aturan. Ini pertama. Kalau kalian termasuk orang yang nggak disiplin dan orang yang nggak tertib aturan, selama ini hidupnya hanya melanggar saja aturan, kalian akan sengsara jadi orang safety.
Ya, akhirnya semua orang-orang di sekitar kalian itu yang mengawasi kalian, bukan kalian yang mengawasi mereka. Ya, jadi disiplin dan tertib aturan ini betul-betul syarat. Syarat pertama. Yang kedua adalah resilience. Ulet tahan banting. Ini penting. Karena apa? Tidak ada perusahaan yang safety-nya itu sudah ideal sekali sampai nggak ada masalah safety, tidak ada. Ya, tidak ada yang semuanya tersedia, kita tinggal jalanin, tidak ada perusahaan mau sebesar apapun juga, tidak ada. Maka apa? Isinya itu perjuangan, usul ini, perbaiki itu, perbaiki. Dan belum tentu mulus. Maka hanya orang-orang yang ulet dan tahan banting yang maju terus. Ya, maju terus. Jadi ulet tahan banting. Ya, nggak peduli. Nah, jadi nggak pernah berhenti. Berupaya itu nggak pernah berhenti. Ketiga, komunikasi. Tentu agar bisa tahan banting dan tertib aturan dan sebagainya ini perlu kemampuan komunikasi yang baik. Bisa mendengarkan orang dan bisa berbicara yang bisa ditanggap, diterima dengan baik. Komunikasi itu hanya dua itu, ya, mengirim berita atau menerima berita. Itu aja. Kebanyakan orang Indonesia hanya pintar ngirim berita. Menerima beritanya itu lemah sekali. Jadi kemampuan dan niat mendengarkan orang Indonesia itu rendah sekali. Nah, ini harus dibalancekan. Kira-kira kenapa? Tuhan ngasih mulut satu, ngasih telinga dua. Supaya kita lebih banyak mendengar daripada berbicara. Seberapa banyak lebih? Seberapa lebih banyak? 2 kali lipat, Pak. 2 kali lipat. Karena telinga itu dua dan mulut satu. Jadi betul. Beradaptasi. Kemampuan beradaptasi. Kondisi di lapangan itu berubah terus. Ya, perubahan tadi bisa mewajibkan kita merubah aturan-aturan kita. Sehingga kita beradaptasi terus, terhadap perubahan-perubahan. Kita mampu dengan perubahan-perubahan itu mampu mengubah. Kalau itu kondisinya berubah, berarti bahayanya berubah. Maka aturan segera diubah, dan seterusnya. Mesin diganti, harus ganti. Kemudian integritasnya tinggi, bisa dipercaya, komitmennya besar, teguh pada prinsip, dan totalitas. Ini integritas. Integritas itu adalah orang yang waktu bekerja sendirian pun dia menjalankannya dengan benar betul. Jadi nggak perlu orang lain untuk ngawasin dia, nggak perlu. Sudah menjadi tuntutan dirinya sendiri bahwa saya ngerjakan ini harus sempurna, prosedur yang ada saya ikutin sepenuhnya, hasilnya adalah hasil yang maksimal sesuai dengan standar minimal dan nggak peduli ada yang lihat atau tidak. Nah, itu adalah integritas. Kemudian berpikir kritis, kreatif, inovatif. Betul, bagaimana kita mau bisa improve kalau kita tidak punya sense of kritis, kemudian kreatif dan inovatif. Itu adalah syarat-syarat orang untuk continual improvement. Bisa independen, artinya bisa bekerja sendiri, bisa juga bekerja tim atau berkolaborasi dengan orang lain. Ini adalah soft skill orang safety. Kemudian leadership, punya leadership yaitu bisa mempengaruhi orang lain, bisa menjadi teladan. Ini adalah soft skill orang safety. Karena tantangan safety di lapangan itu tidak pernah absen, tidak pernah menurun. Ada di perusahaan manapun juga, hanya beda saja. Di sini
tantangannya ini di sini, kesulitannya ini di sini, itu berbeda-beda. Tapi semuanya tidak ada yang mulus, itu tidak ada. Perusahaan besar yang komitmen terhadap safety-nya setinggi apapun, masih kita ada tantangan yang lain. Tuh. Maka disiplin, resilience, ya, kemampuan komunikasi, adaptability, integritas, kreatif, independen, dan menjadi pemimpin ini mutlak. Kira-kira dari 8 ini yang terberat mana Pak Yusuf? Menurut Pak Yusuf? Yang terberat ya Pak ya? Satu aja lah. Integritas Pak. Itu ya. Iya, karena kita kan dituntut untuk komitmen, kemudian total dan melakukan pekerjaan itu walaupun tidak diawasi ya sesuai dengan prosedur. Nah, kebanyakan dari kita itu prinsipnya taat kalau ada yang lihat. Nah, itulah maka dari itu kenapa COVID-19 di Indonesia ini sulit turun gitu ya. Karena kedisiplinannya terhadap protokol kesehatannya rendah gitu. Nah, itu. Oke. Nah, kalau mengenai hard skill ini Pak Galih, kira dari hard skill ini Pak Galih yang merasa strong gitu ya, merasa strong dan cocok sekali, 3 aja yang mana? Justru yang strongnya Pak dia. Ya. Strongnya, sehingga ini kan mendukung bahwa saya cocok jadi orang safety. Gitu. Oh iya. Kalau saya sih peningkatan berkelanjutan Pak, yang pertama. Kemudian nomor 7 ya? Ya, nomor 7. Mantap, oke, saya bisa merasakan itu. Terus menulis prosedur, program. Menulis nomor 2 ya? Iya, nomor 2. Oke, berarti saya nebaknya nggak meleset-meleset jauh lah. Yang ketiga? Yang ketiga, ini mungkin nomor 6 Pak, mengumpulkan dan menganalisa data. Itu sih. Luar biasa. Saya meleset tadi, saya pikir yang nomor 2 tadi nomor 1. Ternyata nomor 7 ya. Luar biasa. Kalau Pak Yusuf, kira-kira hard skill mana yang paling dirasakan strong? 3 aja. Strong. Dari saya sendiri atau yang dibutuhkan Pak? Ya, Pak Yusuf. Dari saya itu mengamati Pak. Mengamati ya? Iya. 1, oke. 2. Kemudian penguasaan aturan Pak. Penguasaan aturan, oke. 3. Prosedur. Oke, mantap. Oke, kami harapkan karena punya hard skill dan soft skill yang selaras dengan yang disyaratkan oleh K3, mudah-mudahan semakin semakin mantap jadi orang K3 ke depan. Ya, Pak. Oke, nah sekarang kita ini kuncinya pakai rumus 70, 20, 10. 70, 20, 10. Jumlahnya berapa? 100. Sehingga yang diminta oleh para ahli ini adalah membaca buku itu bagus. Training itu juga bagus. Tapi porsinya adalah seperti ini. Formal training atau baca buku itu 10%. Ya, networking itu 20%. Sedangkan yang 70% itu adalah praktek sehari-hari di lapangan, berinteraksi dengan orang, ya, berbagai level yang berhubungan dengan topiknya. Kalau kita dengan orang safety, ya, kita diminta untuk terjun sehari-hari di lapangan 70%.
Ya, training baca buku itu 10%, dan sebagainya tadi 20% kurang lebih. Jadi seperti itu. Oke, nah sekarang kalau ingin jadi orang CT, maka inilah 10 keterampilan K3 dasar yang harus dipelajari di awal. Ya, inspeksi, observasi, safety meeting, pre-job safety talk, daily pre-safe check, job safety analysis, CSA, investigasi kecelakaan, IBPR, teknik menyusun prosedur, dan dasar tanggap darurat. Nah, sekarang yang kita bahas hari ini adalah sebelum masuk ke 10. Ya. Dan habis ini masih ada satu topik lagi kan Pak Galih ya? Sebelum masuk ke 10 ya? Iya, Pak. Lupa saya judulnya apa namanya. Tentang program pencegahan kecelakaan. Oke. Oh, bagaimana dia masuk ya, bagaimana membuat departemen dan sebagainya ya. Oke. Jadi berarti ada 12 topik satu paket ini ya, satu paket ini. Baik. Sehingga peran tanggung jawab personil safety, saya ulangi lagi, adalah sebagai sumber daya safety, bukan polisi safety. Ya. Jadi kalau kita sebagai orang safety, adik-adik yang sudah jadi orang safety selama ini baru menjadi polisi safety, ayo mulai kita bergeser menjadi sumber daya safety. Ya, nah, kita harus mulai malu kalau kita hanya polisi aja gitu, kita harus mulai malu. Sehingga 7 peran tanggung jawab personil K3 itu kurang lebih seperti ini. Di perusahaan kita harus menjadi staf ahli bidang K3. Ya. Ini betul-betul bukan ahli K3 gitu ya. Makanya saya sebut ahli bidang K3, bukan ahli K3, ini berbeda. Jadi bisa menjadi kayak staf ahli menteri, staf ahli presiden gitu kan. Nah ini staf ahli, kalau di tambang ya staf ahli manajemen di bidang K3. Ini saya staf ahlinya gitu ya. Kemudian dalam semua organisasi K3, kita sebagai sekretaris. Kita statistik keeper yang mengelola statistik safety, kita yang mendesain dan membuat program, semua program tadi, program yang mengkondisikan tadi, yang di sebelah kiri, dan program di sebelah kanan, nanti reinforcement dengan punishment tadi, reward dan punishment tadi, itu semuanya yang mendesain programnya orang safety. Peran tanggung jawab orang safety, semua ya. Jadi kalau ada program yang kurang, itu orang safety-nya. Jangan nyalain manajemen. Ya, itu adalah kita yang tahu. Kita sudah jadi staf ahlinya manajemen, ya kita yang tahu mana yang kurang. Kemudian kita pengembang skill K3 SDM. Artinya apa? Tadi, orang yang di tengah tadi, itu harus kita kembangkan agar mencapai atau memiliki skill K3. Siapa tanggung jawab siapa, Pak Yusuf? Tanggung jawab seluruh karyawan sesuai dengan posisinya masing-masing. Sesuai dengan Jabatannya masing-masing. Jabatannya masing-masing. Kalau kita wajib mengembangkan skill K3 SDM, berarti skill K3 yang mana yang dikembangkan? Kenapa? Berarti skill K3 mana yang harus dibentuk atau dikembangkan? Untuk mengembangkan K3 SDM. SDM yang mana? Pak Galih, mana Pak Galih? Maksudnya SDM apa nih Pak? Bisa diulangi. Sumber daya manusia, karyawan. Kan orang safety itu mempunyai tanggung jawab untuk mengembangkan skill K3-nya SDM. SDM yang mana? Ya, pengawas Pak.
Pengawas. Pengawas saja. Enggak, semuanya Pak. Pengawas, manajemen, pekerja, Supaya apa? supaya bisa menjalankan program K3 ya Pak. Supaya apa? Tadi safety tanggung jawabnya siapa sih? Seluruh karyawan berdasarkan posisinya masing-masing. Ya, berarti kalau dikembangkan ini supaya dia mempunyai kompetensi untuk apa? Menjalankan Menjalankan tanggung jawab K3-nya Pak. iya, betul. Kita nggak bisa hanya menuntut mereka, kamu harus tanggung jawab dong. Oh, gitu ya, kamu harus tanggung jawab gitu. Nggak bisa kita hanya seperti itu. Ya, tetapi kita nanti yang harus mengembangkan. Jadi skill-nya untuk pekerja, skill K3-nya untuk pengawas, skill K3-nya, nah, kelihatannya ada yang resign. Jadi ini adalah 7 peran tanggung jawab personil K3. Jadi semua itu harus kita kembangkan. Top manajemen pun kita tanggung jawab untuk mengembangkan mereka. Tentu caranya berbeda. Kemudian 6 ini adalah organizer, mengorganisir semua kegiatan-kegiatan CT dan sebagai evaluator. Oke, ini contohnya organisasi bahwa orang CT itu di HSE Head ini sebagai posisinya sebagai sekretaris di organisasi ini. Di organisasi CT mana saja itu sebagai harus sebagai sekretaris. Pak Yusuf kayaknya ada raise hand tadi. Dilihat nggak? Kalau di sini nggak ada sih Pak. Ada yang angkat tangan tadi kayaknya. Mungkin reaction Pak, bukan raise hand. Oke, nggak ada. Bisa lanjutin dulu. Tolong ditulis dulu di chat di bawah, ditulis dulu di chat. Nanti ini sedikit lagi akan kita jawab. Konsep program pencegahan kecelakaan. Yang pertama adalah setiap program itu punya konsep unik dalam mencegah kecelakaan. Artinya apa? Nah, inspeksi cara mencegah kecelakaannya berbeda dengan observasi. Observasi mencegah kecelakaannya berbeda dengan investigasi. Investigasi cara mencegah kecelakaannya berbeda dengan safety meeting. Dan seterusnya, semuanya secara konsep berbeda dan unik. Sebuah perusahaan, program safety-nya itu merupakan kombinasi berbagai jenis program-program yang berbeda-beda konsepnya tadi, supaya kalau jadi masakan itu sedap, enak. Program safety memiliki masa jenuh, memerlukan kreativitas, inovasi, atau penggantian agar tetap menarik. Ya, karena yang akan menerapkan adalah manusia punya titik jenuh. Ingat ini, program sebaik apapun itu tidak akan baik selamanya, karena kalau sudah masa jenuh, itu sudah bosan. Ya. Program safety sebagian besar adalah proaktif dan sedikit sekali yang reaktif. Ini yang reaktif kira-kira program safety yang reaktif contohnya apa, Pak? Pak Yusuf. Program safety reaktif ya, Pak? Emergency response. Ya, emergency response. Ada lagi? Inspeksi, Pak. Apa? Investigasi kecelakaan. Ya, investigasi kecelakaan. Itu reaktif. Artinya apa? Baru bisa melakukan kalau terjadi kecelakaan gitu. Nah, kita bisa baru merespon kalau ada emergency gitu. Bisa nggak kita investigasi proaktif? Nggak bisa, Pak. Jadi kita investigasi dulu sebelum kecelakaan terjadi gitu, bisa? Nggak bisa. Mau diinvestigasi, Pak. Ya, latihan menginvestigasi itu adalah proaktifnya. Ya, training investigasi itu proaktifnya. Penerapan K3 banyak berinteraksi dengan manusia, berbeda dengan lingkungan hidup. Ini kebetulan Pak Yusuf ini yang Pak Galih ini yang sudah dua-duanya ini. Nah, kira-kira lebih banyak mana Pak Galih?
berinteraksi dengan manusia? Di K3 apa di lingkungan? Jelas di K3, Pak. Kenapa? Kalau di lingkungan biasanya kita sama pohon, kayak gitu-gitu. Terus Benda-benda mati. setelah melihat pohon mati, ngomongnya dengan siapa? Ngomongnya dengan pemerintah mungkin, Pak. Oh, di tempat kerja ini kok. Oh, di tempat kerja. Kalau pohonnya mati, ngomongnya sama atasan kita, Pak. Nah, artinya pada waktu ada pelanggaran-pelanggaran lingkungan, ngomongnya kepala departemen biasanya, jadi pada pejabat-pejabatnya. Jadi nggak pernah ngomong dengan orang yang level di bawah. Iya. Itu bedanya. Sedangkan kalau safety, kita bisa ketemu orang level bawah yang di lapangan itu banyak sekali. Dengan pengawas banyak sekali. Itu bedanya. Sehingga alur besar memulai KDR safety ini adalah kuasai 8 skill dulu. Tadi 10 ya. 10 skill tadi kuasai, menulis prosedur, pelajari peraturan K3 perusahaan terkait, bentuk organisasi K3, kembangkan peran tanggung jawab K3, membangun infrastruktur, steering committee, task force, area owner, melakukan identifikasi bahaya dan penilaian BPR, buat prosedur pengendalian. Ini yang nanti topik yang akan dibahas di berikutnya. Ya. Ini yang akan dibahas di topik pelatihan berikutnya. Tantangan profesi K3 adalah, ya, ini seorang dokter bidang CT di Australia mengatakan yang mengkhawatirkan adalah banyak sekali kecelakaan-kecelakaan itu terjadi di tengah-tengah banyaknya program safety. Jadi bukan karena nggak ada program safety kemudian terjadi kecelakaan, tapi kecelakaan terjadi di tengah-tengah demikian banyaknya program safety, dokumen safety. Tuh. Nanti di mana program safety-nya banyak, dokumen safety-nya banyak, kecelakaan juga masih banyak terus, nggak turun-turun. Ini yang dikhawatirkan oleh Dr. Drew Ray ini. Kemudian seorang pakar dari Amerika ini menjawab, ya, saya pikir itu semuanya karena kita ini tidak mengajari prinsip-prinsip filosofi kepada tim kita. Kita hanya mengajari mereka pasal-pasal, aturan-aturan, dan prosedur, dan itu sangat dangkal. Ya, jadi kita nggak ngajarin konsep, prinsip, filosofi, kita nggak ngajarin itu. Yang banyak kita ajarin adalah kamu, saya inspeksi, ditemukan kamu melanggar pasal sekian, prosedur ini, klausul nomor ini, gitu. Ya, tapi tidak diajari konsep safety, filosofinya apa itu tidak, sehingga apa, tidak mengubah mindset tadi, tidak mengubah pola pikir, tidak mengubah attitude tadi. Kemudian kalau Simon Sinek, orang ahli leadership, mengatakan bahwa setiap orang mengetahui apa yang harus dilakukan. Ya, setiap orang. Hanya sebagian yang mengetahui bagaimana melakukan. Setiap orang tahu apa yang dilakukan, tapi yang tahu bagaimana melakukan itu hanya sebagian. Dan hanya sedikit sekali yang memahami mengapa melakukan. Jadi sebagai orang safety nanti harus sudah sampai level yang sedikit tadi, yaitu memahami mengapa program ini harus ada, mengapa saya harus melakukan inspeksi, mengapa saya harus melakukan safety meeting, mengapa saya harus melakukan investigasi, dan seterusnya. Jadi adalah yang sedikit. Kemudian sebagian besar tantangan fakta, sebagian besar praktik K3 belum menjadikan safety sebagai nilai-nilai hidupnya dia. Ya, ini banyak sekali orang safety yang baru cari nafkah dari safety, baru cari nafkah dari safety, baru numpang hidup dari safety. Ya. Mau terima gajinya, tapi hanya untuk numpang hidup tadi. Ya, karena apa? Nilai-nilai hidupnya belum
safety belum menjadi nilai hidupnya. Dan ini menyedihkan sekali. Ya. Menyedihkan sekali. Dalam suatu kelas saya tanya, siapa di antara kalian yang ada dalam ruangan ini? Karena itu grup itu orang safety semua. Saya tanya, siapa yang dulu masuk ke safety itu sengaja? Gak ada yang angkat tangan. Oke, siapa yang masuk safety ini ya karena adanya posisi itu, hampir semuanya angkat tangan. Artinya masuk safety ini tidak by design, gitu, tapi terpaksa karena pekerjaan adanya itu, lowongan adanya itu. Gitu. Yang ketiga, sebetulnya itu tidak ada masalah. Saya pun kan masuk ke Freeport itu juga terdamparnya di underground, ya di tambang bawah tanah, bagian klerek atau juru tulis atau administrasi, tetapi sambil menerjemahkan. Saya terdamparnya di situ. Itu nggak ada masalah ya tanpa desain. Tetapi setelah masuk, ini harus, jadi pertanyaan ketiga saya adalah begini, siapa yang sekarang sudah yakin dan sudah nyaman dan yakin dengan profesinya sebagai safety? Itu yang angkat tangan hampir nggak ada ya. Ada satu aja ragu-ragu angkat tangannya. Ini menyedihkan sekali. Ya. Jadi mau terima gajinya tapi tidak mau safety menjadi nilai hidupnya. Ini menyedihkan. Terus bagaimana dia bisa menjalankan tanggung jawab safety-nya dengan baik kalau dia sendiri masih belum menganggap safety sebagai nilai hidupnya. Nah, itu harus diubah. Banyak praktisi K3 bisanya baru menjadi polisi, banyak sekali. Dan dia paling bangga, ditakutin gitu. Nah, ini menjadikan. Aktivitas K3 banyak, tapi kecelakaan juga tidak kunjung turun. Karena tadi, ya, karena kita tidak ngajarin konsep-konsep, tidak ngajarin filosofi. Hanya klausul-klausul aturan, pasal-pasal. Banyak dokumen K3 tetapi miskin konsep. Ini. Oke, kesimpulan. Peluang berkarya profesi K3 sangat luas. Jangan khawatir. Bahkan profesi seumur hidup. Spesialisasi bidang K3 banyak. Memakai berbagai jenis skill berbeda, baik kantor maupun lapangan. Ada variasinya, ya, tapi dengan tetap pakai rumus 70-20-10. Profesi K3 adalah profesi yang banyak berinteraksi dengan orang. Jadi ini adalah human position atau posisi human, jadi banyak berhubungan dengan orang. Syarat hard skill tadi diantaranya menulis, mengajar, mengamati, menganalisa dan sebagainya diantaranya. Syarat soft skill, disiplin, tertib, tahan banting, ulet, integritas, kreatif, diantaranya. K3 diatur oleh pemerintah dengan demikian rapi, di pertambangan demikian ketat, ya, minyak demikian ketat, konstruksi demikian ketat, yang lainnya penerbangan ketat, ya, dan yang lain-lain sedikit di bawahnya. Setiap program K3 punya misi unik dalam mencegah kecelakaan, ini harus dipahami. Kemudian banyak perguruan tinggi yang memiliki bidang studi K3, tidak ada alasan kita tidak bisa. Profesi safety adalah sumber daya safety, bukan polisi safety. Dua hal pokok untuk berkarier K3 adalah sikap mental dan nilai dan misi hidup. Kemudian baru teknik K3-nya sendiri. Profesi K3 berbeda dengan profesi lain, karena profesi K3 harus sampai masuk menjadi nilai-nilai hidup kita. Profesi lain bisa menjadi dua orang yang berbeda di tempat kerja dan di luar tempat kerja. 7 peran tanggung jawab orang K3, kita sudah bahas tadi. Kemudian mulai dari penguasaan perangkat pencegahan kecelakaan dasar SAP yang jumlahnya 10. Terapkan rumus 70-20-10, 70 lapangan, 20 menjalin jaringan, 10 training resmi atau baca-baca buku. Fakta dan tantangan, ya, belum jadi nilai hidup, masih jadi polisi, miskin konsep, dan sebagainya. Ini adalah fakta dan tantangan terbesar. Baik, next webinar nanti akan masuk ke teknik-teknik, diajak teman-teman, ya, kirim pertanyaan-pertanyaan, beri masukan,
Ini ada jadwalnya untuk ke depan.